Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Gaji Prakoso dari 12 TPSM 2, nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis polimer. Pengertian polimer. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik, ada juga banyak polimer inorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Struktur polimer. 1. Polimer linier. Jika monomer-monomer saling berikatan satu sama lain dalam bentuk rantai yang lurus dan panjang, maka makromolekul yang dihasilkan akan disebut dengan polimer linier. 2. Polimer bercabang. Ketika ikatan yang dibentuk dari monomer-monomer tidak hanya membuat rantai yang lurus, melainkan membentuk beberapa cabang, maka yang terbentuk adalah polimer bercabang. 3. Polimer berikatan silang. Monomer-monomer dalam berikatan dapat membentuk beberapa rantai yang saling terhubung satu sama lain, sehingga membentuk polimer berikatan silang atau cross-linking. Jika ikatan antara rantai monomer terhubung dari banyak arah dan membentuk struktur 3 dimensi, maka disebut dengan polimer 3 jaringan. Tata nama polimer. Polimer sendiri dapat dibuat dengan dua reaksi berbeda, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Masing-masing dari jenis polimerisasi berdasarkan pembuatannya tersebut memiliki tata nama atau penamaan yang berbeda-beda. Pembagian tata nama polimer. 1. Polimerisasi adisi. Proses polimerisasi adisi adalah pembentukan polimer oleh monomer-monomer melalui reaksi kimia adisi atau pemutusan ikatan rangkap 2. Dari sini dapat sobat bicara simpulkan bahwa monomer yang membentuknya pasti memiliki ikatan kovalen rangkap. Untuk tata namanya sendiri akan menggunakan kata poli di awal, lalu kemudian diikuti dengan nama dari monomernya. Contohnya saja, jika monomer isoprena berikatan satu sama lain dengan cara adisi, maka polimer yang terbentuk akan memiliki nama polisoprena atau biasa disebut karet alam. Contoh hasil dari polimerisasi adisi diantaranya sebagai berikut. 2. Polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi. Pada proses polimerisasi kondensasi, monomer-monomernya memiliki gugus fungsi di kedua ujungnya, sehingga ketika bertemu akan disertai pelepasan molekulnya. Maka setiap ada yang terbentuk dari monomer-monomer dengan reaksi kondensasi akan ada zat lain yang ikut dilepaskan. Tata nama polimer yang terbentuk dalam proses kondensasi akan memiliki nama khusus. Misalnya monomer hexamethylene diawali yang bergabung dengan asam adipat akan membentuk polimer yang dengan nama nilon 66. Contoh lain dari polimerisasi kondensasi adalah dacron, amilum, dan protein. Sifat-sifat polimer. Polimer menjadi salah satu bahan yang paling sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan serta dipilih oleh banyak orang karena memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Rasio volume yang kecil membuat bobotnya lebih ringan sehingga mudah untuk dibawa atau dipindahkan. Polimer memiliki sifat elastis sehingga tidak bersifat isolator atau tahan panas serta listrik. Tahan terhadap korosi, tidak seperti bahan logam. Gaya antar molekul yang ada pada strukturnya membuatnya lebih kuat dan sulit meleleh, kecuali rantai memiliki banyak cabang. Golongan polimer. 1. Berdasarkan asalnya. Polimer dapat digolongkan menjadi beberapa jenis tergantung dari apa yang menjadi pembandingnya. Misalkan saja, jika dilihat dari asalnya, maka dapat terbagi menjadi 2, yaitu 1. Polimer alam. Sesuai dengan namanya, polimer ini terbentuk secara alami atau terdapat di alam secara natural. Contohnya adalah protein, selulosa, amilum, hingga karet alam.
2. Polimer sintetis. Kebalikan dari sebelumnya, polimer sintetis atau buatan diproduksi di dalam industri. Contohnya saja povinyl klorida atau PVC, polisterena, politetena, dan lain-lain. 2. Berdasarkan monomer-monomer yang menyusunnya. Jika dilihat dari jenis monomer yang menyusunnya, maka polimer dibagi menjadi 2, yaitu 1. Homopolimer. Jika monomer-monomer yang membentuk sebuah polimer merupakan monomer yang sejenis, maka akan terbentuk homopolimer seperti polisoprena, polistirena, dan lainnya. 2. Copolimer. Apabila terbentuk dari monomer-monomer yang berbeda jenisnya, maka akan terbentuk copolimer, semisal dacron, nilon 66, dan sebagainya. 3. Berdasarkan sifat terhadap panas. Terakhir, polimer juga bisa digolongkan berdasarkan sifatnya terhadap panas, yaitu menjadi 1. Polimer termoplas. Jika polimer melunak saat dipanaskan, maka disebut dengan termoplas. Polimer jenis ini dapat didaur ulang, contohnya saja PVC, polyvinyl klorida. Polimer thermosetting. Polimer jenis thermosetting adalah tidak bisa didaur ulang karena pada proses pemanasannya kedua tidak akan membuatnya lunak. Contoh dari jenis thermosetting ini adalah melanin juga bekalit. Kegunaan polimer. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berbahan dasar polimer sintetis, mulai dari tas belanja plastik, kemasan plastik makanan dan minuman, kemasan plastik, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, dan perangkat elektronik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan kata atau bahasa yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.